warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, sahabatku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 31 Maret tahun 2024, kita dapat berjumpa kembali dalam ruang privat RFF dan LOP, ya, yang pada pagi hari ini nanti kita akan membahas jurus spesial, yaitu bagaimana mengetahui jenis-jenis paradox of candy atau jenis-jenis bungkus permen yang mungkin sebenarnya itu adalah tanda panggilan cinta Allah untuk kita untuk membangkitkan ya semangat kita, bukan ketika ada persoalan kita nanti menjadi hamba yang tidak bersyukur. Sebelumnya izin saya mengingatkan untuk teman-teman yang bergabung di privat RFF dan yang akhir gitu ya di bulan suci Ramadan, yaitu 10 hari terakhir ya. Hari ini hari ke-20, insya Allah nanti malam kita mulai memasuki 10 hari babak ketiga di bulan Ramadan yang insya Allah dahsyat, karena di sana nanti boleh jadi ada malam Lailatul Qadar yang bisa kita dapatkan. Nah, sebelum kita semangat untuk ngegas tambahin beribadahnya, kemudian mungkin yang belum khatam Al-Qur'annya dilanjutkan, kemudian mungkin masih ada ibadah-ibadah sunnah yang belum kita kerjakan, mari kita kerjakan, dan kita memperbanyak iktikaf di masjid. Nanti hari ini Bunda Susan akan membahas sedikit ya bagaimana tata cara untuk iktikaf di masjid dan apa itu malam Lailatul Qadar, dan juga nanti kita sambungkan dengan tanda-tanda panggilan Allah bahwa Allah itu mencintai kita dan ingin mendapatkan yang terbaik dari kita. Sebab bagaimana kita adalah seorang makhluk surga, dan makhluk surga yang harus ya kembali lagi ke surga. Jangan sampai gitu ya kita termasuk manusia yang kerja-kerjanya mudah terbujuk rayu oleh syaitan, gitu. Syaitan itu selalu berusaha untuk menggelincirkan kita. Ada rasa malas, ada rasa ngantuk, ada rasa lemes gitu ya. Lemes mungkin asupan gizi dari kita saat bulan puasa memang boleh jadi berkurang. Akan tetapi itu bukan menjadi sebuah alasan untuk diri kita jadi males-malesan gitu. Apalagi membuat diri kita nggak mau belajar, apalagi membuat diri kita meninggalkan Al-Quran dan lain sebagainya. Karena fenomena kebanyakan umat Islam pada saat ini ketika memasuki 10 babak akhir di 10 hari ya, 10 hari babak akhir di bulan Ramadan, kebanyakan dari mereka adalah sibuk untuk mempersiapkan hari raya. Nah, sibuk mencari kue, sibuk mencari baju baru, sibuk nggak makan. Udah nggak puasa lagi, Bunda Susan, banyak sekali gitu ya, warung-warung sudah mulai buka seperti hari-hari pada umumnya gitu kan. Orang bebas aja ngerokok di pinggir jalan gitu ya. Ya, di mana hati nuraninya gitu ya sebagai umat Islam, keimanannya itu bagaimana? Apakah dia nggak yakin bahwa dia nggak akan hidup selamanya di dunia ini, bahwa kita nanti itu akan pulang kembali dipanggil oleh Allah gitu. Mungkin karena tidak pernah merasakan gitu ya, saya masih hidup kok di dunia. Nah, ketika tiba-tiba ada sakit baru ingat Allah gitu kan. Ketika tiba-tiba ada keluarganya yang meninggal dunia baru ingat Allah. Tapi ingat ya, ketika sudah biasa lagi gitu ya, misalnya keluarganya sudah meninggal berlalu, ya dia biasa lagi gitu ya, melakukan hal-hal yang tidak terpuji lagi. Banyak sekali yang seperti itu, karena banyak manusia yang tidak bisa mengambil hikmah gitu ya. Coba bayangkan, penduduk bangsa Indonesia ini ada 280 juta jiwa. Ustadz Nas ya meminta itu nggak banyak, cuma 1%-nya 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki, itu pun belum terpenuhi. Kalau jamaah magnet rezekinya 2 juta udah lebih gitu, 2 juta udah lebih, karena kita biasa bersyiar gitu ya dari penjuru ke penjuru Indonesia. Orang yang tahu ilmu magnet rezeki saya yakin sudah ada 2 juta. Sudah melihat kok gitu ya, Ustadz Nasrullah melintas di TV, melintas di iklan media sosial, pasti sudah ada 2 juta se-Indonesia. Cuma yang mengamalkan, yang stay ada di grup magnet rezeki, entah di CTMR siapapun kan. Bayangkan apakah sudah ada 1 juta.
penghuni Telegramnya Ustadz Nah saja belum ada 200.000, belum ada 200.000. Nah ini menandakan bahwa kita masih mencapai hanya belum ada 1%, gitu, belum ada 1%, 0,1 itu pun masih belum bisa dihitung, gitu. Untuk pengamalnya lah ya, pengamal yang benar-benar continue mengamalkan ilmu magnet rezeki, gitu ya. Karena memang ilmu ini kelihatannya simple, tapi butuh pendalaman dan juga butuh pengembangan. Nah inilah yang orang-orang kebanyakan gitu istiqomahnya masih belum dalam level yakin, gitu ya, dalam level yakin. Kalau orang-orang yang sudah teryakinkan ya, kayak ayah bunda yang ada dalam ruangan ini, mereka itu akan putus, gitu, nggak mau putus. Nah inilah yang saya salutkan dari teman-teman semua, dan insya Allah ya hamba-hamba yang macam inilah yang Allah rindukan untuk masuk kembali ke surga. Maka surga itu nggak pernah ramai, karena surga adalah tempat yang istimewa, dan surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang manusia nggak suka, kan. Manusia yang nggak suka itu apa? Misalnya harus belajar terus, gitu kan. Belajar terus kan pusing, ngapain deh magnet rezeki, gitu kan, paling ilmunya gitu-gitu aja, gitu. Padahal belum tahu di dalamnya apa, gitu kan. Sekali kita sudah mengenal ilmu magnet rezeki, sekali kita sudah ada cahaya di dalam hati. Coba Bunda Murti, saya tanya sekarang, Bunda Murti lepaskan ilmu magnet rezeki sekarang, mau nggak? Pasti nggak mau. Udah Bunda Murti ikut pengajiannya di masjid mana, gitu. Ustadz yang nggak magnet rezeki aja, gitu. Pasti Bunda Murti udah nggak mau, karena sudah dalam level yakin dan udah merasakan banyak keajaibannya, gitu. Sudah merasakan keajaibannya. Bunda Murtinya dada. Iya, coba kalau kita sudah yakin dan percaya, sudah misalnya sudah biasa makan makanan misalnya nasi sebagai bahan makanan pokok kita. Sekarang kita ganti makanan pokok kita dengan orang Timur Tengah sana, makannya gandum, roti setiap hari. Kenyang nggak orang Indonesianya? Mantap nggak kalau nggak makan nasi? Belum bisa kan? Nah makanya itu. Nah ibaratnya minum air putih juga merupakan minuman pokok kita. Tinggalkan air putih, silahkan minum air gula setiap hari. Bagaimana rasanya? Penyakit, karena nanti kena penyakit gula, gitu kan, dan penyakit mungkin ada penyakit diabetes, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah untuk itulah teman-teman semuanya, ketika kita sudah merasakan kenyamanan, jangan dibawa kenyamanan itu sendirian. Saya sudah ajaib, Bunda Susan udah ajaib. Coba Bunda Susan yang sudah ajaib, saya yang sudah ajaib, diem di dalam kamar aja kayak Siti Maryam, makan hidangan Khairul Rozikin sendirian, enggak mau, gitu. Pasti nggak mau. Kenapa? Terlalu kenyang kalau dimakan sendirian, gitu. Enaknya kalau dibagi-bagi, gitu. Sebuah kenikmatan akan terasa nikmat manakala kita bisa berbagi. Begitu juga dengan berbagi sedekah apapun, entah itu sedekah subuh, entah itu zakat kita, entah itu kita mendermakan uang receh kita untuk pengamen atau pengemis di jalan. Rasanya bagaimana? Beda daripada kita makan semua harta kita sendirian, gitu kan. Dimakan sendirian, perutnya kekenyangan, gitu kan. Oh iya, Masya Allah, maaf ya, sayanya tidak ingat untuk membuka mic-nya. Oke, terima kasih Bunda Susan diingatkan bahwa Google Meet belum ada suaranya. Udah. Iya, sudah terdengar ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah sampai ya ke titik Ramadan ya, yang ke titik 3, di mana Rasulullah berpesan bahwa kita harus mengenyangkan ikat pinggang dalam hal beribadah. Memang ini adalah sebuah hal yang tidak nyaman, ya sangat tidak nyaman. Mengencangkan ikat pinggang bagaimana? Bahkan sampai ya orang sahabat Rasul dulu ya, karena saking inginnya beribadah gitu, ada yang mengikat perutnya dengan batu, gitu. Kemudian Rasulullah mengetahui hal tersebut. Baik sahabat, kenapa sih perut kamu kok ada batunya di pinggangnya? Gini Rasul, gitu, saya ingin puasa terus, gitu kan, supaya nanti pahala saya bisa makin nambah karena ini sudah sepertiga Ramadan yang terakhir. Kemudian Rasul bilang, tidak seperti itu caranya, gitu. Kalau waktu berbukanya tetap disegerakan berbuka. Oh saya berbuka kok, cuma saya memang mengurangi makanan, gitu. Saya memang mengurangi makanan saya dan menahan rasa lapar saya. Nah, Rasul mengingatkan lagi, gitu. Memang sepertiga bulan Ramadan yang terakhir adalah untuk memperbanyak ibadah. Tetapi Allah tidak menyukai orang yang mendolimi dirinya sendiri, gitu. Kalau saatnya makan, wayai mangan, mangano, gitu kan.
Rasul sampai mengingatkan seperti itu. Nah, boleh jadi ya sahabatku semuanya, di sini kita bisa mengambil hikmah. Mungkin kita ada keinginan ya beribadah, tapi saking menggebu-gebunya kita melupakan apa yang menjadi kewajiban kita. Misalnya memperhatikan anak, memperhatikan pasangan gitu dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai juga kita sampai seperti orang yang di luar gitu ya. Karena sudah sepertiga bulan yang terakhir mereka lalai tidak beribadah gitu, mereka sibuk memperhatikan mau hari raya gitu kan, nanti menyiapkan THR ini apa, menyiapkan THR-nya si B apa gitu kan, boleh-boleh aja gitu berbagi kepada orang lain, tapi jangan lalai esensi untuk ibadahnya. Nah, spesial untuk pagi hari ini kita akan ditemani oleh Bunda Susan yang akan terlebih dahulu membahas bagaimana itu hikmah dan kisah-kisah yang menarik ya yang telah diajarkan oleh Rasulullah di sepertiga bulan Ramadan yang terakhir gitu. Siap ya teman-teman semuanya? Oh iya, tadi saya belum menyapa teman-teman semuanya. Boleh buka mikrofonnya ya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Ajaib. Ya, alhamdulillah ya, masih semangat semuanya untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semangat, tetap semangat dan ajaib ya. Baiklah, bersama-sama kita semuanya sambut Guru Kinta yang akan membacakan yang akan terlebih dahulu menyampaikan ya sebelum kita nanti membaca al-Waqiahnya. Saya sedikit mengingatkan revisi teman-teman ya, teman-teman untuk buku RFMLOP yang kemarin itu sudah diganti yang baru gitu, jangan pakai yang lama karena di sana ada penggalan dari sholawat yang belum tepat penulisannya gitu kan. Khususnya di akhir halaman di sholawat tibil kulubnya, nanti teman-teman bisa pakai membuka HP yang baru gitu ya, itu nanti bacaan sholawat tibil kulub yang tepat ada di sana gitu saat nanti selesai kita beriadah. Dan sekarang mari kita bersama-sama menyambutnya dengan meriah, dengan gembira, dengan hati yang berbahagia. Gurunda kita Bunda Susan Arkanisa, beri tepuk tangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya buka dulu yang ada di Google Meet. Bapak Ibu, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya, setelah iktikaf ini hari yang pertama ya, insya Allah ya, yang sudah mulai beriktikaf ada di masjid silakan. Kemudian kalaupun belum bisa ada di masjid, bisa kok di rumah untuk yang ibu-ibu yang wanita gitu ya, bisa. Untuk yang bapak-bapak diusahakan ya semaksimalnya untuk masjid ya. Alhamdulillah, bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal tatamil lisani yafqahu qouli, amma ba'd. Alhamdulillah, tadi sudah disapa oleh Bunda Pita, semuanya segar bugar ya, karena kita menyambut ada 10 hari terakhir khusus di bulan suci Ramadan ini ya, kita mengalami kemajuan gitu ya. Kemajuan ibadahnya, jangan kemajuan soft sholatnya gitu ya. Jadi makin berkurang karena sering disindir gitu ya pada saat ada kultum ya, mungkin juga ada tausiah gitu ya. Makanya tuh sebagai penyemangat kita untuk selalu menjadi lebih meningkat lagi ya untuk ibadahnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita sebelum nanti ada mengisi vitamin untuk ruh kita akan memberikan booster terbaik ya di wilayah cakrawala pikiran kita, agar nanti dalam mengamalkannya ya, dalam mengamalkan bacaan kita nanti praktek membacanya lalu tergabung masuk ke bawah sadar ya, kemudian nanti kita prakteknya di kehidupan itu dengan ringan dan mudah gitu ya. Tentang adanya malam Lailatul Qadar, tentunya Bapak Ibu sudah banyak sekali yang mendengarkan mungkin ya, atau juga membaca tentang bagaimana luar biasanya malam Lailatul Qadar. Nah, apabila di Arta MR kok tidak menyampaikan, kok seperti kurang gitu ya, karena ini adalah pengingat diri sendiri yang memang ilmunya ya seperti itu, tapi kadang kalau tidak diingatkan, tidak dibahas ulang, menjadi kita kayak berkurang ya ininya, apa namanya, informasinya, kemudian akhirnya ada yang terlewat. Nah, eman-eman sayang gitu ya, karena di malam Lailatul Qadar itu nanti kita akan bisa panen energi yang luar biasa. Nah, kita perlu tahu bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, dari para ulama ya, dan juga para
para kiai, bunyai juga menyampaikan luar biasanya malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu, keistimewaan di bulan Ramadan yang paling ditunggu? Ya, adalah malam Lailatul Qadar. Adanya malam Lailatul Qadar yang nilainya ya lebih dari 1000 bulan. Khususnya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini diisi dengan banyak sekali jenis-jenis ibadah yang nanti akan menghasilkan, insya Allah di sana banyak sekali pahala yang bisa kita bawa nanti ya, baik kita ada di kehidupan nyata ya, kemudian sampai nanti ada di alam akhirat. Nah, Allah menggambarkannya ya ada di Quran 97 ya tentang Al-Qadar, kemuliaannya tuh seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah itu malam kemuliaan? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. 83 tahun 4 bulan. Pada waktu kita malam itu kita beribadah, bagaikan kita beribadahnya selama 83 tahun 4 bulan. Itulah bonus untuk kita. Maka pada waktu ada orang yang berjualan ya mengatakan seperti ini, saya mau raya bodo gitu kan, jadi kesempatannya untuk panen raya gitu ya. Nah, kalau kita di malam Lailatul Qadar ini panen pahala Bapak Ibu ya, bukan raya bodo nyari keuntungan dunia, enggak ya, tapi ini adalah kita mau mencari keuntungan yang bersifat ukhrawi ya. Malaikatu warruhu fiha bi ismi rabbihim min kulli amr. Kalau salisin Ya. ambilkan jangan kalau dipotong rambutnya sendiri nih. Bisa diambil Bunda Pita, minta tolong. Nah, yang kepanjangan di belakang malah yang panjang dicari dipotong kan. Bunda Pita minta ditolong unmute all ya. Bunda Rita perkental kayaknya, Bun. Oh ya. Ini yang ada yang panjang dan yang panjang. Bunda Trimurni, mohon tolong ya Bunda Trimurni ya, saya bisa Dia mantap biar fokus ya. seperti itu. Ya, Allah sampaikan pada malam itu turun para malaikat ya, dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Enggak satu di situ, sekali jauh. Mau tadi nggak betah mana? Ya, Bunda Trimurni bisa ini. Bunda Pita minta tolong di unmute Bunda Pita. Unmute all Bunda Pita. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, amalan malam Lailatul Qadar itu apa saja? Yang pertama, ya untuk kita bisa Suaranya Bunda Suta hilang. Suaranya hilang udah. ya sudah. tadi ke nah oke ya, kepencet ya. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan suci Ramadan adalah beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan berada di masjid. Kemudian Nabi juga mengajak istri-istri beliau juga untuk berada di masjid mengadakan iktikaf. Hal ini menunjukkan perempuan juga diperbolehkan turut beriktikaf atau berdiam diri ada di masjid. Nah, misalnya seperti halnya kejadian di wilayahnya Bunda Sakia karena belum marak gitu ya. Ya menyesuaikan dulu sambil berdoa, nanti biar akan diadakan ya. Untuk para wanita juga bisa berada di masjid ya, karena mungkin belum marak ya. Mungkin daerahnya masih banyak ini ya, banyak hal-hal yang tidak aman di malam hari seperti itu kan. Jadi yang menyesuaikan. Nah, kemudian iktikaf itu bagaimana? Berdiam diri di dalam masjid, memperbanyak amalan-amalan ya, seperti halnya sholat ya, kemudian berdoa, berzikir, sholawat, membaca Al-Quran. Nanti kemudian diiringi dengan ada sedekah, baik di pagi hari maupun di malam harinya ya. Kemudian Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah,
untuk mengerjakan sholat malam di malam Lailatul Qadar itu amalannya yaitu dengan adanya melaksanakan sholat sunnah. Ya, kemarin ada yang bertanya sholatnya apa saja Bunda. Sholatnya adalah sholat tahiyatul masjid, ya, kemudian bisa sholat taubat, sholat tahajud, ya, sholat hajat, ya, dan sholat sunnah yang lainnya yang dilakukan di malam hari. Rasulullah sampaikan, ya, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, inilah bonus untuk kita Bapak Ibu. Perisai-perisai kita akan mudah dibuka Bapak Ibu, akan mudah diampuni oleh Allah, akan mudah nanti bisa membuka perisai diri kita itu seperti dengan ajaib. Nah, selanjutnya nanti apa hajat-hajat kita, LOP kita, ya, kemudian kita doa apa, nanti akan mudah sekali terkabul. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah di hadis riwayat Bukhari. Nah, demikian beberapa amalan malam Lailatul Qadar, ya, nanti untuk bisa meraih limpahan keutamaan di bulan suci. Ya, kemudian apa saja nih yang nanti bisa diperbanyak doa-doanya yang ada di malam Lailatul Qadar? Salah satunya amalan yang nanti bisa kita lakukan yaitu pada saat itu adalah penuh pengampunan dan rahmat kasih sayang Allah. Maka kita banyak-banyak untuk berdoa memohon ampunan kepada Allah. Doanya yaitu Allahumma innaka afuwun tohibul afa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemaaf, Engkau yang maha pemurah, maka maafkanlah diriku. Itu diperbanyak Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu mungkin ada yang ingin tahu urutan zikirnya apa saja Bunda misalnya, ya. Ada beberapa macam Bapak Ibu, ya. Ini yang belum tahu ada amalan 3A, ya, saya rekomendasikan, ya, untuk zikirnya, ya, pertama ta'awudz, ya, kemudian ada istighfar, kemudian ada la haula wala quwata illa billah, itu bisa 7 kali, ya. Istighfarnya bisa 7 kali, bisa 17, bisa 21, ya, senyamannya dari Bapak Ibu, ya. Kemudian Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq masing-masing 11, Anas, ya, kemudian ayat kursi, ya, itu 11. Kemudian ada surat Yasin, ya, di ayatnya 58 aja, salamun qaulam mir rabbir rahim, ya, di sana ada salam yang luar biasa, ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan merasakan kebahagiaan sebanyak berapa? 110 kali, silakan. Kemudian tasbih lengkap, bagaimana bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu bisa 110 kali. Kemudian diperbanyak Allahumma innaka afuwun tohibul afa fa'fu anni. Sebanyak-banyak, mau 100 kali, ya, mau 200 kali, silakan, sambil dihayati ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemaaf dan pemurah, maka maafkanlah diriku. Sambil seperti itu dimaknai, ya, dimaknai bahwa Allah itu maha pengampun dan Bapak Ibu mohon maaf, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang sudah mendapatkan amalan 3A dengan ada tahadus nafas. Nah, bisa diterapkan ada di sana, ya, kurang lebih adalah sekitar 40 menit, ya. Di antaranya pertama ada ta'awuz dulu, ya, kemudian basmalah, lalu ada Al-Fatihah 100 kali sambil ada tahadus nafas, ya, kemudian ayat kursi 7 kali, satu ayat kursi adalah 1 nafas, kemudian ada Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna 3 kali, ya. Kalau enggak bisa panjang dalam satu Asmaul Husna itu bisa 3 nafas. Untuk apa pakai nafas? Untuk bisa menancapkan, ya, ke dalam ruang kuantum kita. Kemudian juga diperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tohibul afa fa'fu anni juga, ya. Kemudian surat Al-Qadar itu juga dibaca sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Memanggil, ya, memanggil malam Lailatul Qadar, dan kita pun nanti akan berada di dalamnya, gitu, ya. Nah, kita perlu mengetahui apa saja, ya, ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini penting sekali Bapak Ibu, ya, karena kita biar punya ini nih, punya arah gitu, ya, punya arah rasa gitu, ya. Bagaimana sih saya mendapatkan apa enggak, ya, kayak gitu, ya. Untuk muhasabah diri gitu, ya. Pada waktu kita ibadah di malam Lailatul Qadar itu kan dalam 1 tahun hanya 1 kali, ya. Kemudian bagaikan ibadah 1000 bulan, luar biasa, ya. Jadi maka kita jangan sampai kelewatan nih. Nah, kemudian di 10 hari terakhir itu kita maksimalkan untuk bisa iktikaf di masjid. Bismillah, nanti kita akan dapatkan 1 malam, ya, yang di sana adalah malam Lailatul Qadar, walaupun bisa jadi kita tidak berasa gitu.
Ya, mungkin Bapak Ibu tidak berasa kalau itu malam Lailatul Qadar, tetapi karena sepanjang 10 hari itu iktikaf akhirnya mendapatkannya. Nah, panjangnya iktikaf berapa jam Bunda? Masing-masing silakan sesuai dengan kekuatan gitu ya. Ada para ulama menyampaikan walaupun 15 menit boleh gitu. Walaupun setengah jam silakan gitu. Tapi rata-rata yang di masjid sini kurang lebihnya 1 jam atau 1 jam setengah, karena sayang sekali ya sudah perjuangan bangun gitu ya, kemudian hanya 5 menit, hanya 15 menit gitu, kayak makan itu belum puas gitu ya. Makanya kita diperpanjang aja ya, minimal 1 jam. Tapi tadi malam saya sama Bunda Muti sampai 1,5 jam, alhamdulillah, dan bismillah biar sampai nanti di akhir Ramadan ya bisa nanti full ya dalam 10 hari. Kita doa sama Allah sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya luar biasa nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belajar magnet rezeki tentu ingin sekali mendambakan yang namanya ketenangan yang cool, damai, sejuk, luar biasa. Nah, bisa diburu melalui ada kita perjuangan di 10 hari terakhir ini Bapak Ibu. Karena ciri-cirinya yang pertama, saat Bapak Ibu mendapatkan malam Lailatul Qadar, ada kedamaian di jiwanya yang lebih lagi dari sebelumnya. Jadi kedamaian, ketenangan jiwa terasakan itu lebih berlipat-lipat dari malam sebelumnya. Merasakan ada satu getaran yang kuat dalam beribadah kepada Allah, lalu pada waktu getaran itu dirasakan melahirkan ada ketenangan di dalam pikiran dan jiwanya. Kemudian Bapak Ibu pada malam itu dapatkan ya, kemudian rasanya itu tenang, nyaman, damai, luar biasa. Esoknya, nah ini esoknya Bapak Ibu, kayak terbawa momennya ya, lalu meningkat ibadahnya ya, kemudian menambah selalu kebaikan-kebaikan. Jadi di samping ibadah ditingkatkan, kebaikan kepada sesama itu juga semakin ditambahkan. Nah, inilah ciri yang utama Bapak Ibu. Jadi pada waktu Bapak Ibu dapat malam Lailatul Qadar itu malah semakin kenceng nih RPPLOP-nya. Semakin tidak mau meninggalkan ibadah yang sudah dijalankannya. Sayang sekali gitu, bahkan ingin menambahkan lagi seperti itu, karena rasanya itu kayak udah nyandu gitu, udah nyandu sekali gitu ya. Sayang sekali kalau ditinggalkan amalan sebelumnya gitu ya. Ada kedamaian di jiwa, ada rasa getaran yang kuat dalam ibadah kepada Allah, melahirkan adanya kedamaian yang luar biasa. Kemudian esok harinya gemar lagi meningkatkan ibadah, menambah. Jadi bukan kemudian mengganti ibadah, tidak ya, tapi menambah gitu kan. Menambah apa ibadah yang belum dijalankan itu kayak merasa masih kurang lagi, masih perlu menambah lagi. Akhirnya nanti sholatnya makin ditambahin, sholat sunnahnya ya, kemudian juga puasanya, kemudian menjadi gemar melakukan puasa sunnah ya, membaca Al-Quran, pokoknya apa aja yang berkaitan itu dengan ibadah dan kebaikan itu semakin nanti ditambah lagi, semakin dikerjakan lagi seperti itu Bapak Ibu. Enteng aja, ringan sekali seperti itu. Kemudian tentu tahun berikutnya dia berdoa kan ya, tahun itu berdoa tahun depan agar dapat Lailatul Qadar kembali. Nanti memburu lagi malam Lailatul Qadar lagi, makin bertambah lagi Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi enggak kemudian langsung soleha sekali, itu enggak, bertambah sepanjang dari hidupnya gitu ya, mendapatkan dari malam Lailatul Qadar, karena nikmatnya tak teruraikan dengan kata-kata ya. Kemudian yang kedua, selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah ya. Kemudian disambung ingin berbuat baik kepada sesama, yang tadi sambungannya saya jelaskan ya, dari efek nikmatnya ya, nikmatnya damai di hati mendapatkan ada malam Lailatul Qadar, kemudian ingin selalu dekat sama Allah. Bila zikir pengennya nangis gitu ya, nangisnya tuh bukan nangisi nasib, bukan gitu ya, menangisi bisa jadi masa lalu saya kok ada dosa ini teringat gitu ya, kemudian juga ada kenangan-kenangan yang tidak baik, mohon ampunan sama Allah, nanti netes seperti itu ya, karena ada pembersihan yang berjalan di sana ya. Selalu beribadah lebih tekun, nah, lebih ikhlas, porsi ibadahnya dari waktu ke waktu ya semakin bertambah. Yang sebelumnya misalnya hanya sholat wajib, kemudian nanti hobi ditambahin sholat sunnahnya gitu ya. Bahkan semakin gemar sholat malam ya, apalagi sholat duha ya. Siapa yang
Siapa yang menjalankan sholat duha, sholat tahajud, rezekinya berlimpah ruah Bapak Ibu. Ini kaitannya Bapak Ibu. Siapa yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, rezekinya nanti berlimpah ruah karena memang mentalnya menjadi kuat, ya, hobinya pada kebaikan, dia menjadi bermagnet rezeki, ya. Kemudian yang ketiga, dia selalu takut melakukan dosa. Nah, ini kan penting sekali Bapak Ibu, ya. Takut pada waktu melakukan ada kesalahan, menjadi orang yang waspada. Dia akan selalu menjauhi perbuatan-perbuatan dosa karena dosa itu tidak disukai oleh Allah. Bukan hanya dosa-dosa besar, bahkan dosa-dosa kecil berusaha dijauhi. Nah, ini penting untuk kita. Dosa-dosa kecil itu apa Bapak Ibu? Dosa-dosa kecil itu adalah dosa pikiran kita. Dosa-dosa dari pikiran kita, ya. Kadang yang prasangka tidak baik gitu ya. Kemudian juga ngegas gitu ya. Memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti itu kan. Nah, ini kan sepertinya dosa-dosa kecil, tetapi dia juga peka sekali gitu kan, peka sekali untuk menghindarinya. Agar apa? Agar lebih dekat sama Allah dan dicintai oleh Allah, karena dia takut karena Allah membencinya karena banyak melakukan dosa. Yang keempat, merasa selalu kurang dalam beribadah dan haus kemudian menambah selalu ibadah-ibadahnya, apa amalannya yang belum dikerjakan itu dikerjakan kembali, ya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ya. Kemudian yang kelima, ya. Nah, ini yang penting efeknya Bapak Ibu. Efeknya dari Bapak Ibu beribadah, ya, tidak kemudian menjadikan sombong, tetapi rendah hati. Ini efek dari ibadah yang masuk, ya, yang masuk betul-betul ke dalam kolbu, ya. Garis kebenarannya turun gitu ya, nggak sungka, nggak sombong, walaupun dia banyak ibadah, merasanya kurang kok, merasanya bukan siapa-siapa gitu. Dia bukan siapa-siapa, tapi bahkan nanti dapat apa-apa Bapak Ibu. Ini kan ajaibnya seperti itu. Dia bukan siapa-siapa, dia cuma seorang ibu rumah tangga, dia cuma seorang wanita misalnya, dia seorang laki-laki biasa, tetapi keajaibannya itu ngalir aja gitu ya. Kemudian tidak memandang rendah orang lain. Saat memandang orang lain pasti dengan penuh dengan kemuliaan, tidak merasa dirinya lebih tinggi, ya, secara harkat, tingkat jabatan dan sebagainya tidak merasa lebih tinggi, meskipun mungkin status sosialnya, ya, mungkin ada hartanya itu lebih banyak, lebih tinggi, tapi tidak sombong gitu. Dia merasa rendah hati dan memandang orang lain itu lebih mulia. Nah, ini pentingnya, ya, pentingnya dari kita beribadah, efeknya harus seperti itu dan kita nanti bisa meraihnya saat kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keenam, nah, kita mengikuti apa yang Rasulullah contohkan, yaitu semakin dermawan. Siapa yang semakin dermawan ternyata rezekinya semakin tergantikan, semakin mengalir banyak, karena pada saat memberi, ya, memberi bersedekah gitu ya, menginfakkan, menyedekahkan hartanya, di wilayah bawah sadarnya mengatakan, nanti saya akan dapatkan lebih dari yang saya keluarkan. Maka selanjutnya setelah hobi sedekah, ibadahnya semakin kencang, semakin banyak, semakin maksimal, kerjanya juga semakin semangat Bapak Ibu. Otomatis badannya semakin sehat gitu kan. Senang berbagi apa yang dipunyainya, ya. Dia tidak mau ada cuma di dalam kamar menggenggam, di dalam rumah menggenggam. Tidak, dia berkegiatan keluar, ya. Sedekah jariah, kemudian juga porsinya dilebihkan misalnya. Ya, sedekah subuhnya biasanya 10.000 ya sehari, ditingkatkan menjadi 20.000. Ya, kemudian ditingkatkan lagi. Sedekah Jumatnya, sedekah anak yatimnya. Nah, porsi kedermawanannya itu semakin ditingkatkan lagi dalam sedekah, kemudian tersambung di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Ya, tersambung kembali, dilanjutkan gitu. Karena apa? Berharap nanti bisa ketemu malam Lailatul Qadar kembali di tahun-tahun berikutnya. Nah, inilah pendidikan, ya, edukasi yang sangat baik sekali. Coba apabila seluruh, ya, rakyat Indonesia seperti ini halnya, benar-benar Allah itu akan memberikan ampunan yang banyak kepada kita semua, seluruh bangsa Indonesia, dan akan dientaskan dari banyak ketidakmudahan. Apabila memang benar-benar mau konsekuen menjalankan apa perintah Allah tentang adanya ibadah di bulan suci Ramadan ini, ya, berkaitan dengan ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain. Ini kan kita bentuknya mengedukasi diri Bapak Ibu, ya. Setelah mengedukasi lalu terjadi pembersihan,
lalu terjadi perubahan yang baik dengan sikap dan mental kita, lalu kita menjadi sukses, itu akan mudah Bapak Ibu. Karena alam semesta raya memang menyaksikan, Allah meridhoi, akhirnya bangsa kita mudah sekali mengalami kemajuan, kesuksesan yang seperti sudah didambakan dari dulu zaman proklamasi. Ya, jangan sampai kemudian kita semakin bertambah banyak amanah-amanahnya, utang-utangnya. Harusnya kita semakin berkurang amanahnya, jangan semakin banyak ya. Nah, inilah Bapak Ibu, kita gerakannya dari diri kita dulu ya, dari hal yang kecil dulu, dari diri sendiri, kita nanti melebar ke keluarga nanti melebar ke masyarakat ya, mudah-mudahan nanti semakin meluas dan kita berjuang Bapak Ibu di sini ya, mudah-mudahan Allah ridhoi, nanti semakin baik dari nasib bangsa kita yang mudah-mudahan kita selalu diselamatkan oleh Allah melalui ada ibadah di bulan suci Ramadan ini, akhirnya nanti ampunan rahmat dan maghfirah dari Allah itu turun untuk kita semuanya. Alhamdulillah demikian Bapak Ibu ya, ciri-cirinya untuk menguatkan diri kita nanti setelah kita mendapatkan ada malam Lailatul Qadar khususnya ya, Bapak Ibu nanti meyakini di malam apa seperti itu ya, mungkin petunjuk dari guru, dari Bapak Ibu ya, mungkin dari pembimbing Bapak Ibu, dari Ustadz Nas ya, dari privat RFF LOP, nanti kita bisa sharing seperti itu ya. Tapi untuk bagaimana ciri-cirinya, Bapak Ibu mendapatkannya, kita intern saja ya di dalam pembahasannya, karena ini termasuknya rahasia spiritual kita ya dalam menemukan malam Lailatul Qadar. Karena kalau disampaikan secara umum, nanti apabila ada orang yang tidak memahaminya, kesannya itu nanti tidak baik terumbu karang dalam ibadah kita gitu ya. Jadi kita bisa bahas tapi intern saja dalam satu kelompok kita. Untuk apa? Saling memotivasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau orang di luaran kita kan belum paham nih urutan-urutannya, nanti salah tangkap ya, salah persepsi, nanti akhirnya kurang baik ya, kita dikatakan sok apalah kayak gitu ya, sok pinter, sok ini, sok itu kayak gitu, nanti kita tidak tahan, malah tidak terjaga terumbu karangnya dari ibadah kita, nanti berbahaya gitu ya. Makanya sharingnya intern saja ya. Nanti misalnya apabila Bapak Ibu mendapatkan ada tanda-tanda itu, nah bisa nanti di grup seperti itu ya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu semua, karena kita akan ada riyadhah ya, jadi persiapkan Bapak Ibu ya untuk bukunya ya, untuk kita membaca Al-Waqiah ya berjamaah. Jadi sudah dipersiapkan seluruhnya, alhamdulillah ya. Kita akan mengasah batin kita ya. Kemudian nanti saya mohon izinnya Bapak Ibu, pada saat selesai ya membaca Al-Quran, pada waktu kita mau menginjak ke ruqyah syar'i ya, kan ada ya Allah ya Allah ya Allah seperti itu ya. Nanti kemudian saya doa secara umum, jeda 1 menit saya beri ruang Bapak Ibu berdoa ya, karena saran dari Ustadz Adi Hidayat, pada waktu kita selesai membaca Al-Quran, kondisi dari otak kita itu tenang luar biasa. Nah, pada saat itu disarankan untuk berdoa. Silakan nanti Bapak Ibu LOP atau doa ya, proyeksikan apa hajat Bapak Ibu, saya bantu Bapak Ibu ya untuk memberikan ruang. Walaupun di tengah ada doa, tetapi ini doa yang secara pribadi dari Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mohonkan kepada Allah, apalagi sekarang ini adalah pada waktu bulan puasa, kemudian di 10 hari yang terakhir. Nah, insya Allah ini berlipat-lipat ya energi baiknya. Kemudian nanti setelah ada ruqyah syar'i juga kan ada ini ya, ada sholawat, itu juga nanti untuk bisa menambahkan sejenak. Nah, kita doa, kita kemudian seperti itu, insya Allah nanti semakin mendorong kembali ya energi dari Al-Quran kita, kemudian cepat sekali sampai ke simbol-simbolnya dan tersaji pesanan kita di hadapan kita. Bismillah seperti itu ya. Terima kasih ya. Mari Bapak Ibu semua sudah siap seluruhnya ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, mohon izinnya ya Bapak Ibu. Suaranya hilang Pun. Ya. Masih dibetulkan Bunda. Ya, alhamdulillah. Mari Bapak Ibu semua kita untuk menggetarkan Quranik kita ya, dengan vibration Quranik ya, menggetarkan ada anggota tubuh kita, terutama adalah
anggota untuk kita berbicara. Jadi untuk kita membaca Al-Quran dengan indah, insya Allah membooster semangat kita, akhirnya nanti bisa mendetoksi banyak sekali toksit-toksit yang ada di dalam diri kita, baik itu toksit yang bersifat ada goib di dalam hati ya, di dalam kalbu kita, ataupun toksit yang sudah bersarang ada di tubuh kita akan menjauh ya, menjauh. Jadi kita menjadi lebih sehat lagi, lebih bahagia, dan insya Allah lebih berkah. Nah Bapak Ibu, diawali dengan inna a'malu binniyat. Silakan Bapak Ibu ya, ada niat yang ingin Bapak Ibu sampaikan ya kepada Allah. Saya pesan niatnya mohon ridho dulu kepada Allah, ridho dan berkah, lalu setelah itu mohon keduniaan Bapak Ibu ya. Nah yang terakhir yaitu mohon husnul khotimah. Mari Bapak Ibu semua, 1 menit saja mulai. Air doanya untuk nanti berbuka puasa bisa disiapkan ada di hadapan Bapak Ibu. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah ya Rahman ya Rahim anta ghafurur rahim ya Allahu ya muhawilal amwala bil amwalana ahsanil khal hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.